dalam bentuk paling indah, dari berutas-utas benang dan pewarna-warni alam, dari tangan-tangan para perajin yang diwariskan secara turun-temurun, adalah sehelai kain tenun ikat sika, lahir dan menjelma. Tenun ikat sika, yang dalam bahasa lokal dikenal dengan PT Lorung Sika, adalah jati diri, adalah identitas, adalah budaya yang hadir di setiap perayaan, di setiap waktu kebersamaan, sampai dikenakan sehari-hari. Ada sesuatu yang sederhana dalam proses menenun ikat, tetapi melibatkan keuletan, kreativitas, kerja keras, dan komitmen. Tradisi wastra yang tidak sedikit pun dikesampingkan sejak 596 sebelum Masehi. Sika dengan ibu kota Maumere di Nusa Tenggara Timur adalah daerah asal tenun ikat sika. Satu dari 3 pintu masuk Flores, selain Ende dan Labuan Bajo yang menjadi destinasi wisata super prioritas. Tanah yang didiami oleh 5 etnis besar, Lio di barat, Sika Krowe, Palue di Pulau Palue, Tidung Bajo, dan Tanah Awi di timur. Negeri tempat bunda segala bangsa berada. Negeri dengan taman bawah laut dan gugus teluk yang mengikat. Negeri di mana masyarakatnya masih menghargai budaya dengan sepenuh hati. Negeri tenun ikat yang siap menyambut dengan kehangatan mata-mata yang enak dipandang, tarian selamat datang, dan juga pembuka suara musik perpaduan. Di Watu Blapi, sebuah desa wisata yang masuk dalam kecamatan Hewokloang, pada berbagai kesempatan, masyarakat setempat masih mengenakan kain tenun ikat. Termasuk menyelenggarakan tarian tradisional di acara-acara khusus, seperti menyambut tamu datang. Jika sehari-hari para lelaki bekerja bercocok tanam atau berladang, di acara istimewa, mereka akan menabuh gong waning atau memalu-malu gendang. Sementara, para perempuan yang biasanya menenun akan menari-nari dengan pisau atau parang di tangan, seraya menghentak-hentak kaki bergelang ke tanah. Semua mengenakan tenun ikat sika, lengkap dengan aksesorisnya. Ini adalah kostum yang digunakan oleh generasi muda. Jadi dia mengenakan sarung 1 lapis, tapi masih menggunakan motif tua. Gelang hanya 1 biji saja, dan baju lengan pendek. Ini disebut dengan labu tengge. Kalung 1 saja, anting biasa saja, dan rambutnya seperti ini. Ini disebut dengan gelong. Artinya bahwa ini masih gadis, belum menikah. Ini sobe, ini disebut sobe, ini tempat sirip pinang dan juga tempat untuk isi kosmetik. Ini generasi menengah. Jadi generasi menengah, sarungnya masih sama, 1 lapis, masih menggunakan motif tua. Baju lengan panjang atau disebut labu liman gete. Kalungnya sudah lebih dari 2. Anting dia agak besar sedikit dan rambutnya seperti ini. Ini disebut lenggen. Yang disebut orang Maumere sebut upacara lenggenala. Upacara lenggenala itu berarti dia sudah dewasa, dia sudah siap untuk dipinang. Gelang 8. Yang berikut ini adalah generasi tua. Dia mengenakan sarungnya berbeda. Ini
dobel sarung, jadi sarung 2 lapis. Nah, sarung ini termasuk motif tua. Ini disebut gentiu. Gentiu berarti artinya belum beragama, tetapi dia punya kepercayaan. Orang Maumere bilang ini yang tanah bawah amalero bulang reta, berarti bumi dan langit. Motif ini ada sebelum bangsa Portugis masuk di Pulau Flores. Seperti sebelum agama Kristen masuk di Pulau Flores, motif ini sudah ada. Manik-maniknya dia lebih banyak. Ini disebut bahar tibu, memuli. Ini simbol kesuburan. Sedangkan laki-laki punya ini disebut ragi. Ini ragi gaing. Ini adalah pengganti baju. Ini adalah ragi. Ini disebut lado. Ini simbol keperkasaan dan juga sebagai penangkal roh jahat. Sebelum kekristenan masuk ke Flores, termasuk ke Sika, pada abad ke-16, masyarakat menganut kepercayaan astral dan kosmis. Bahwa wujud tertinggi adalah Inanyang Tanawawa, Amalero Wulanreta. Ibu yang berada di bumi, Bapak yang berada di atas angkasa. Dan percaya pada Ina Duai Ei Mulapuan, bahwa leluhur yang menguasai alam. Motif-motif pada tenun ikat Sika turut dipengaruhi pula oleh kepercayaan masyarakat adat. Ada motif-motif yang lahir di masa kepercayaan tradisional dan ada pula yang tercipta setelah masuknya agama Kristen. Motif ada beberapa motif, ada motif tua dan ada yang motif yang sudah dimodifikasi. Kita sesuai dengan permintaan konsumen. Ini yang motif tua. Ini tokek atau naga. Ini adalah simbol keberuntungan. Ini memuli atau bahar tibu. Ini simbol kesuburan. Istilah kami sarung wiriwanan. Wiriwanan. Ini sarung tua. Jadi kalau motif ini saat upacara adat, kalau kita bawa yang motif yang ini balasannya itu kuda wiriwanan. Jadi ini juga yang paling motif yang paling susah, yang berharga, paling bernilai. Jadi ada mama-mama tua kadang-kadang dia cengeng, saya tidak mau pakai motif yang ini, saya maunya yang harus yang itu. Jadi sarung ini mulai dari upacara adat kelahiran sampai dengan kematian, kain Maumere ini, sarung ini harus tetap selalu ada. Anak-anak belajar mulai dari TK kecil-kecil ini, mereka mulai gulung, dari SD bisa ikat, celup, dari SMP mereka sudah bisa tenun. Nah, jadi kalau sudah tamat SMP, SMA, kalau orang datang lamar itu mereka sudah bisa tenun. Karena ada kita di sini, kalau wanita yang belum tahu menenun, pacaran datang lamar itu dia bilang maaf dulu karena saya belum tenun. Belum bisa tenun. Kalau pergi ke rumah laki-laki, si mama mantu suruh kita tenun, kita tidak bisa. Mama mantu bilang lebih baik kau pulang saja, karena kami rugi belis-belis itu, karena kau harus datang itu tenun kain untuk bapak mama. Kau tidak bisa tenun, nanti orang suruh pulang kembali. Kalau macam saya punya belis dulu itu 25 kuda. 25 kuda. Termasuk dalam tahapan menuju pernikahan di Sika, dikenal istilah belis atau mas kawin. Pihak lelaki biasanya memberikan belis. Bisa berupa kuda, emas, uang, atau kain untuk pihak perempuan. Setelahnya, pihak perempuan akan membalasnya dalam bentuk apapun yang dipilih, seperti babi atau kain tenun ikat.
hasil tenunan si calon pengantin perempuan sendiri. Oleh sebab dekatnya tenun ikat dengan kehidupan masyarakat Sika, kain tersebut hadir di tiap momen-momen penting, seperti kelahiran, kematian, hingga pernikahan. Melestarikan budaya dan tradisi leluhur memang tidaklah mudah. Akan selalu ada jalan yang sulit menanti. Karena itu, hanya orang-orang istimewa yang memilih jalan ini. Di Tanah Ai, tanah adat dengan wilayah hutan dan berbukit-bukit terjal di dekat laut, masyarakat masih memiliki ikatan budaya yang kuat, termasuk keterikatan dengan alam, Ibu Pertiwi. Ini kami di sini bilang wainalu. Memang padi ini kalau bahasa bagian tengah sana bilang pare, kalau kami di sini bilang nalu. Jadi yang artinya gabah itu. Ya, untuk memisahkan gabah jati beras ya, kami sini bilang pakai bayi atau tumbuk gitu. Itu setiap rumah itu alat yang begini selalu ada. Kalau tanpa alat ini berarti orang itu tidak bisa makan nasi. Nilai yang bisa kami lihat itu bahwa dengan sistem tumbuk ini itu ada nilai penghematan. Alat yang ini kami sini menyebutnya dengan nama nuhun. Kalau yang mereka pegang untuk tumbuk ini alu. Memang tulisannya alu sama seperti bahasa Indonesia, tapi penekanannya itu lemah, alu. Terus anyaman ini, itu anyaman dari daun lontar ini kami di sini sebut seneng. Sedangkan yang ini jelasnya dari tempurung, tapi ini diberi nama kami di sini menyebutnya luli. Sedangkan yang untuk tapis ini kami di sini sebut lidah, tapi bukan kita punya lidah ini. Ini mau masak nasi, sayur, masak ubi, minum dengan kopi. Di tengah kebersahajaan, tetap kita temukan tenun ikat jadi bagian dari kehidupan. Kalau dilihat motif atau tenunan sarung Tanah Ai, itu berbeda dengan tenunan di wilayah-wilayah lain. Kalau di wilayah lain, hampir motif itu mendominasi mulai dari ujung sampai ujung. Tapi Tanah Ai punya tidak. Dia tetap, dari 3 motif itu, entah itu pura butuh, ahuwati maupun tukuliken, dia tetap warnanya, polanya tetap seperti ini. Ini sebenarnya ada nilainya yang terkandung di dalam kain ini. Itu nilai yang terkandung di dalam kain ini adalah nilai kehidupan manusia. Jadi namanya kehidupan manusia ada 3 tahap. Tahap awal itu kita masih dalam kandungan mama. Setelah itu kita lahir ke dunia dan kemudian kita akan kembali ke kubur. Jadi ujung dengan ujung ini itu melambangkan dunia gelap di mana kita masih di dalam kandungan mama dan akan kemudian kembali ke kubur. Sedangkan bagian tengah yang dipenuhi dengan motif ini itu melambangkan berbagai macam tantangan variasi kehidupan selama kita hidup di dunia ini. Memang kita di sini tidak dalam bentuk sanggar. Awalnya memang punya niat untuk sanggar, tapi ketika kita cari bibit kapas, kemudian pewarna lokal, itu sudah susah ditemukan. Maka kami kemudian membentuk itu hanya dalam bentuk kelompok tenun saja. Nah, setelah bentuk kelompok tenun ini, kita dekatkan diri kepada orang-orang tua seperti mama ini untuk mengajarkan mereka bagaimana teknik tenunnya. Jadi dari tahap ke tahap itu seperti yang kita lihat di belakang ini, awalnya itu mereka swadaya. Awalnya swadaya, kumpul uang, beli benang di toko.
berjalan kurang lebih 2-3 tahun, tapi kemudian pemerintah desa melihat ada kelompok yang menekuni ini. Pemerintah desa dari tahun ke tahun mulai mengalokasikan bantuan benang. Kemudian mereka tetap melanjutkan itu sampai sekarang. Ini sudah berjalan kurang lebih 5 tahun lebih. Nah, 5 tahun, ya mau jalan 7 tahun. Karena itu dari kepala desa terdahulu, sekarang sudah ganti kepada Bapak Desa yang sekarang ada, ini sudah mau jalan 2 tahun. Dan itu bantuan dari desa itu tetap berjalan. Sebenarnya mereka punya jadwal kegiatan ini setiap hari Jumat. Ini tergantung dari permintaan, tapi untuk selama ini kalau ada yang pesan baru dibuat. Nah, karena ini tergantung dari persediaan bahan benangnya. Nah, kita mau bangun jaringan kerjasama dengan pemasaran, tapi kita mengingat bahwa kita punya produk ini masih terbatas. Tenun ikat di Tanah Ai memiliki potensi untuk berkembang lebih pesat lagi. Tak kalah dengan tenun ikat yang berasal dari berbagai wilayah lain. Tenun ikat Sika mungkin adalah salah satu komoditas tertua yang menjadi sumber pendapatan masyarakat. Jual beli kain menjadi salah satu pemandangan yang lazim kita temukan, baik di rumah-rumah, sanggar, sampai pasar yang buka khusus di waktu tertentu untuk memperdagangkan hanya tenun ikat dari para perajin seantero Sika. Hari Selasa, hari pasar, dari jam 4:30 sampai selesai pasar jam 10-11. Namun, tenun ikat Sika tak hanya tentang niaga. Ia juga adalah tentang kearifan lokal, tentang cara masyarakat menghargai warisan budaya. Di sebuah sanggar bernama Lepolorun di Desa Nita adalah seorang Alfonsa Horeng, sang pendiri, dan para perempuan lokal gigih melestarikan budaya Sika. Caranya, selain membangun kembali Lepo GT Ihiniur atau rumah adat Sika yang sebelumnya sudah punah selama 72 tahun, juga mengembangkan budaya lain, mulai dari tari-tarian, seni musik, dan tentunya tenun ikat. Benang dari kapas, jadi kapas-kapasnya ini kita petik di kebun, terus dijemur, terus sudah dijemur, nanti dipisahkan serat kapasnya dengan biji kapasnya, dengan alat yang namanya ngeung, terus dipipihkan, biar luas permukaan kapas makin luas. Setelah dipipihkan, langsung digulung. Setelah digulung nanti dikumpulkan sampai dengan 40 siung. Proses berikutnya adalah proses mendesain motif atau dinamakan dengan proses ikat. Kita bisa melihat di sini di pemidang pertama ini setelah dibentang nanti diikat dengan tali dari pucuk gebang, pucuk palmat. Dipola didesain langsung dari otak dituang ke sini. Jadi tidak digambar terlebih dahulu, tidak dikasih titik-titik dulu di permukaan media benang, tapi diikat sampai penuh sesuai dengan motif yang kita inginkan seperti ini. Ikatan yang kita sudah ikat tadi kita bawa ke proses berikutnya, yakni pewarnaan. Ini ada yang direbus, ada yang difermentasi, ada yang direndam, proses panas, proses dingin. Sesudah itu dibiarkan sekitar 1-2 jam baru dijemur. Sesudah dijemur, nanti dengan ramuan akar mengkudu dan simplokos dan sebagainya ini, kita bisa mencelup di dalam pewarna sehingga menghasilkan warna marun, warna merah seperti ini. Kalau ini untuk di rumah ini untuk pewarna biru dan pewarna hijau, untuk indigo. Jadi seperti baju yang saya pakai, seperti kain ini, warna birunya ini kita harus proses tersendiri di rumah ini. Jadi di tembikar-tembikar ini kita bisa
rendam fermentasi 1 hari 1 malam untuk menghasilkan warna hitam, biru, biru muda, biru tua, dan mencampur warna-warna sekunder untuk menghasilkan warna hijau dan sebagainya. Proses berikutnya adalah penataan motif. Jadi ikatan yang tadi dilepas ikatannya, muncullah motif-motifnya ini karena sudah diwarnai. Jadi muncullah motif. Ini diikat satu persatu biar waktu kita tenun tidak bergeser, tidak lari kiri kanan, motifnya tidak bengkok, tidak pecah. Jadi ini proses terakhir tenun menggunakan tenunan konvensional, tenun gedok, jadi bukan mesin. Mengandalkan tekanan di kaki, tekanan di bagian belakang badan, sehingga ini menciptakan suatu stressing benang pakan ini satu persatu, sehingga bisa menjadi kain. Sesudah ditenun sekitar 10 hari selesai. Jadi ini motifnya sama, tapi ini pewarna alam, ini pewarna sintetik. Jadi kelihatan beda. Dari motif yang ditenun ini adalah motif mawarane, kelihatannya seperti bintang. Dalam mawarane atau bintang bersusun ini melambangkan kesatuan keluarga. Ada sebelah ada ayah, ada ibu, ada anak, merupakan didikan dari seorang ibu kepada putrinya. Putrinya bisa berhasil karena didikan ibunya. Jadi kain tenun kami di wilayah administratif Kabupaten Sika ini ada 6 etnis dan ada 54 motif yang sudah kami masukkan ke dalam hak hukum indikasi geografis. Ini untuk mencegah, mengantisipasi kalau ada yang menjiplak, ada yang mengkopi motifnya, kami bisa gugat karena ini merupakan hak folklor, hak komunal dari masyarakat Kabupaten Sika. 54 motif ini ada kain untuk perempuan, ada kain untuk laki-laki. Salah satunya motif ini Korosang Doberadu, motif Agi Pelikanu, motif Mawarani, motif Rempesika, motif jejak naga atau naga lalan, dan masih banyak lagi motif yang khas hanya ada di sini. Tenun ikat Sika menjadi kain ikat pertama di Indonesia yang memperoleh sertifikat indikasi geografis. Dengan ini, tenun ikat Sika mendapat perlindungan hukum kekayaan intelektual. Lepolorun sesungguhnya lebih dari sekedar sanggar budaya. Para anggota yang kesemuanya perempuan dilatih untuk lebih berdaya. Dengan nyaring, mereka menyuarakan pendapat dan dengan tekun menenun berbagai motif yang merekam tradisi di atas helai-helai tenun ikat. Eksotisme Sika belumlah utuh tanpa tenun ikatnya yang sangat istimewa. Maka, tiap kali kita mengingat Sika, ingatlah bahwa ada masa depan cerah yang lahir karena semangat masyarakatnya dalam melestarikan khasanah budaya. Ingatlah wajah-wajah mereka, muda, tua, yang menginspirasi dan penuh cinta. Mereka yang bergerak bersama demi Sika. Tanggul dengan ketinggian 8 meter ini rusak akibat terjangan banjir lahar hujan Gunung Semeru penggerebekan kedua kalinya di Kampung Narkoba Jalan Kunti, Semambiru, Surabaya. Total seberat 1 kilogram dengan uang ratusan juta rupiah. Atap kelasnya ambruk saat jam pelajaran berlangsung pada Sabtu siang kemarin. Penggerebekan ini dilakukan karena rumah yang ada di tengah pemukiman penduduk ini diindikasi sebagai tempat penampungan anjing untuk dikonsumsi. Cindy. Nomor 1, coba. Saiki wayai lur. Oh, nomor loro. Yuk, nonton pojok kampung. Oke, nomor 3. Beritane wong Jawa Timur. Pojok kampung.
Sama saya lah. Ini apa nih? Terkadang yang lebih apa kayak nang bisa. Ayo wayah iki lho. Wayah apa? Wayah Semar Mesem. Dijamin ngakak Semar Mesem. Ben dina Minggu jam 18.00 nang JTV. Wis tonton gol. Selamat. Jelas. Paketan entek. Pakei. Yo. Ya apa sih Ron? Aduh. Paketanmu gak tau tek sih. Loh, awakmu pasti gak tau melok kuis tul China. Nanti di nopo? Nak JTV Jumat Sabtu Minggu jam 6 sampai jam 8. Iling-ilingin ya. Iya. Pokok setiap Jumat Sabtu Minggu jam 6 sampai jam 8 nduk kuis tul China JTV 100% Jawa Timur. Entek manek paketannya tadi. However, the Supreme Court immediately suspended the 3 judges after they were officially detained by the Attorney General's office. The war has displaced around 90% of Gaza's 2.3 million population. Hundreds of thousands are now living in tent camps along the coast. This was done to show solidarity and support for Baito State Elementary School for teacher Supriani, who is currently on trial for alleged abuse against her student. Pelakraan saiki yo ono nang pojok kampung dina Senin sampai Kemis. Ojo lali yo rek. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa
sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan satu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. Track ini kan target. Kan target. Mancing boys, keren bos. Ini nanti menunya rica-rica pedas. Karena nggak mancing, percuma. Kak boys, kak keren blas. Mancing boys, keren bos. Lit panggodong, ilai lu bote anu de jamu buntu alu bolong tumprong sing gede-gede kek aku sing cilik-cilik kek no wong. Mancing boys, keren bos. Halo rek, kayak ngancani waktumu nyantai mancing boys dino iki blakrak berpetualang nang sisi keduletan Sidoarjo, daerah Kecamatan Jabon utawa Tlocor. Nek awakmu durung tahu mancing nang Tlocor, nek isok budal wisuk rek, soale sak dawa perjalanan pemandangan ciami rek. Gunung Penanggungan ambek Gunung Arjuna ketok wapi rek. Mari ngono perjalanan nglewati dalan mlebu nang Kecamatan Jabon. Dalan iki gak mek gawe jurusan nang daerah Tlocor ae. Tapi dalan iki sing ngubungno akeh kurang lebih 15 desa nang wilayah Jabon. Saiki dalan nang Tlocor tambah mulus rek. Masih yo si ono nang beberapa titik lagi proses perbaikan. Episode dino iki Mancing Boys mabar ambek arek pemancing Tlocor. Rencanae trip dino iki jange eksplor nang Kali Sembilangan, Pulau Lusi sampai tutup muara Tlocor. Mari barang-barang ambek piranti wis mlebu nang jero perahu, gak kesuwen perahu langsung tak nyalakno ae. Langsung gas Mas Bro. Kaya biasae, gawe ngisi selama perjalanan nang lokasi spot, arek-arek masang piranti sing jange digawe. Gawe awakmu sing durung tau mancing nang spot muara, khususnya muara Tlocor, cobaan mancing ora ini rek. Ojo lali siapno spek pirantimu sing mumpuni. Nyaman mbok gawe, aman gawe awakmu.
Nek arek-arek biasanya gawe reel ukuran 4.000 sampai 6.000. Ambek joran sing kuat. Senar PE loro sampai PE 4. Senar leader gawe ukuran 80 sampai 1 lip. Ukuran patrek utawa kail gawe ukuran nomor 8 sampai 14. Asli dalam dunia memancing gak ono peraturan resmi nggunakno piranti sing baku rek. Sing penting pirantine sesuai ambek target iwak, lokasi spot dan nyaman kayak mancing. Gak kroso kurang lebih 30 menitan wis tutuk nang spot pertama. Ya, sekarang kita berada di spot pertama. Nunggu air pasang dulu, nanti beda spot. Nah, saya tunggu di sini aja. Spot atas, bilangan bagian atas. Oke, spot pertama. Muka Haup, Mancing Boys, Keren Bos. Kilo semua itu calak wis Mancing Boys, ojo lali nikmati hari ini sebaik mungkin masih. Spot pertama iki aku ambek arek-arek nyoba dolek keberuntungan nang spot pinggiran Kali Sembilangan. Spot iki aslinya lumayan idola gaya arek-arek. Soale nang kuno ono rumpon kayak baramundi. Tapi yo jenenge ae mancing rek, tetep kudu sabar, gak oleh kemrungsung. Pak Dedoyo iki kepitung pemancing senior nemen. Ditontok teko umure ae wis 29 tahun lho rek. Tapi sik ketok seger. Soale hobine mancing. Nek senengane mancing mesti ae wonge iku akeh sabare rek. Sehat selalu nggih Pak Dedoyo. Mari namatno Pak Dedoyo, moro-moro jorane Cak Reza ketok melengkung. Positif gondol iki, strek Mas Bro. Strek ya, strek. Oke. Nek nontok perlawanane ketoke dudu iwak target. Walah, pedot rek. Gak apa-apa wis. Golek sing gede mana, Cak? Kait leren dilu. Cak Reza heboh mana rek? Walah, kecantol guys. Kopi Mas cek sok ngopi lho tiang-tiang niki mboten ngantuk iwake ya cek moro ya apa masuk ah niki kopi oke anyar gotoke gawe wajar di dalam perahu nggak perlu kayak di dalam resto yang penting bisa mateng gawe kopi iso diseruput tetap taste-nya kopi. Ya, kita ke spot kedua, coba ke Pulau Lusi. OTW, Mancing Boys, Keren Bos. Nang pucuke Sidoarjo, sisih kidul wetan iki ancen terkenal panggonan favorit guys spot mancing rek. Yaiku muara Kali Gede utawa Kali Porong. Saliyane iku, Sidoarjo duwe sebutan kota Denta. Yaiku Kabupaten Sidoarjo sing berbatasan langsung ambek Selat Jawa. Sebagian wilayahé daerah pesisir sing ana akeh tanduran bakau. Delon tarek pemandangane. Wih, boys rek. Yo ngene iki enake mancing nang Muara Tloco Mas Bro. Spot siji gak ono gondolan, isok langsung pindah nang spot liyane.
Akeh faktor penyebab iwak gak gondol Mas Bro. Isok teko arus, angin sing banter, ambek awak Mas Bro. Sing penting ojo sampai gendera putih rek. Pokoknya tetep berusaha. Tapi emane pas iki dino banyune bodhek rek. Tapi gak apa-apa. Ini wis bahagia guys. Haha. Panasnya srengenge dino iki blas gak gawe patah semangatnya arek-arek. Tetap semangat saudara-saudara. Kita lanjutkan perjuangan meluncur nang spot keberuntungan liyane. Oke, let's go. Perjalanan nang spot kedua iki aku ambek arek-arek ngliwati salah siji destinasi wisata nang Sidoarjo. Yaiku Pulau Lusi. Tapi emane saiki ketok kurang keramot rek. Yo muga-muga ae segera ono perbaikan sing luwih apik gaib depane. Muara yaiku dalan mlebu metu liwati iwak teko laut nang Kali Gede. Nek pas lagi pasang, iwak-iwak tertentu sing wis gede iku mau berkembang biake nang kali. Yo iki sing akhire gak sithik para pemancing ndadekno area spot iki dadi salah siji spot andalan gawe mancing. Meh sak jam perjalanan teko spot pertama nang spot kedua. Lamat-lamat teko kadoan wis ketok spot kedua rumpun terus. Nang kono ana perahu pemancing sing wis parkir. Gak apa-apa rek, pokok obah rezekiku gak ngarah keliru. Ya, sekarang kita berada di lokasi Turus. Dikarenakan di sungai air pasangnya keruh, kita memutuskan mancing di sini. Di Turus, semoga dapat sambaran ikan barabudi. Dan saksikan terus mancing muara telocor bersama Mancing Boys Keren Bos. Umpan sudah terpasang, kita mencoba spot yang kedua. Coba keberuntungan. Mudah-mudahan kita strike di sini. Mancing Boys Keren Boy. Kayak diuncalno langsung strike rek. Masih dudu iwak target, sing penting kegondol guys. Iwak blusu Mas Bro. Haha. Kayak umpan dicemplungno maneh, langsung disaut guys. Keren ini kan cak dolah sewangar rek. Baramundi Mas Bro. Mancing Boys Keren Bos. Lit panggodong ilai lupa ke anu dejamu buntu alu bolong cemplong sing gede-gede aku sing cilik-cilik kek ngowong. Asik. Mancing Boys Keren Bos. Pagi, mentari belum bangun hingga mentari cerah. Menyambut langkah para taruna, mulai dari Wisma, kami siapkan seluruh jiwa raga. Kami sambut penuh semangat dengan dedikasi tinggi, mengemban amanah disertai doa orang tua. Mengarungi lautan ilmu global tiada batas, tetap berdasarkan karakter Pancasila dan berwawasan kebangsaan budaya, serta kebayangkaraan dengan mengedepankan Aptasigra Nuraga. Berpikir cerdas, bertindak cepat, kreatif, inovatif, kompetitif, dan bermartabat. SMA Taruna II Bayangkara, sekolah kebanggaan taruna seluruh Indonesia, siap mengukir prestasi berlandaskan iman dan takwa, penuh disiplin, memegang toleransi, semangat melakukan daya juang,
penuh kemandirian berdasarkan pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan. Di sini, dari Banyuwangi, Jawa Timur, dari Smadatara, kami ditempa di Kawah Chandra di Muka. Kami siap menjadi taruna yang cerdas, tangkas, hebat, dan kuat untuk berkompetisi, mengarungi berbagai tantangan, melintasi berbagai rintangan di medan apapun juga, di tempat manapun berada, siap menjadi taruna yang meraih prestasi mengharumkan bangsa. Smadatara, sekolah favorit taruna seluruh Indonesia, membuktikan diri sebagai sekolah terbaik yang menjadi sarana untuk meraih cita-cita bagi taruna yang ingin meneruskan pendidikan lebih tinggi lagi, baik di Akpol, Akmil, kedinasan maupun perguruan tinggi lainnya di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, adalah salah satu di antara 5 sekolah taruna yang bermitra dengan Bayangkara atau kepolisian. Keunggulannya di sekolah ini adalah menanamkan karakter, anak tertib, disiplin, baik karakter religi maupun karakter nasionalis. Anak di sini diberikan materi-materi terkait dengan kebayangkaraan dan juga terintegrasi pada kurikulum Merdeka. Oleh karena itu, dengan moto Apa Sigra Nuraga, kami ingin menciptakan generasi yang cerdas, generasi yang cermat atau presisi, dan juga generasi yang terengginas. Oleh karena itu, kami berharap para alumni nanti senantiasa dapat diterima, baik di sekolah kedinasan sipil maupun kedinasan TNI dan Polri, maupun untuk melanjutkan kuliah. Oleh karena itu, kelebihan kami adalah memberikan karakter tersendiri di anak-anak untuk bisa menyambut masa depan yang lebih gemilang. Kiranya ini harapan kami sebagai kepala sekolah, tentu dengan sederet program sekolah akan memadukan antara program pengajaran dan program pengasuhan. Terima kasih, Smadatara, jaya, 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 luar biasa. Taruna berprestasi bukan hanya bidang akademik. Keterampilan pun kini jadi tuntutan. Fasilitas olahraga disediakan. Taruna sudah membuktikan menjadi yang terbaik di berbagai cabang, salah satunya cabang panahan. Ketinggalan cabang olahraga lain juga diselenggarakan, baik olahraga ketangkasan, olahraga permainan, bahkan bela diri berbagai cabang perguruan menjadi salah satu peminatan yang banyak menjadi pilihan. Bahkan, di antara banyaknya kegiatan tatap muka, tidak meninggalkan kebudayaan. Salah satunya, seni tari pun jadi pilihan. Akhirnya oleh rek, iki targetnya yo, iki lo barangnya, mari kita eksekusi masak rek, ya. Ini nanti menunya rica-rica pedas, oke ya. Lu sak set, set temenan lo iki. Iki andalanku iki.
andalan kuwi. Set. Beneran Cen, masak-masak nang tengah segoro iku ana sensasi sing ya apa ngono. Apa maneh edet-edet iwak seger kaya iki rek. Wih. Ya, sebelum kita jadi ya ada bawang pre ya. Nanti kita saute dulu. Ini kok digongso. Digongso sampai harum, dimasukkan bumbu buatan saya 12 rahasia. Kita saute dulu ya. Sampai harum, nggak perlu minyak banyak. Karena ini bumbunya udah ada minyaknya. Oke. Apinya kurang besar masih. Yo. Ini kita masukkan daun jeruk. Semua cabai dicuci ya. Ini kita udah cuci tadi, tinggal masuk. Biar hygiene. Setelah itu bumbu buatan saya 12 bumbu rahasia masuk. Setelah nyampur kita masukkan air secukupnya aja. Ini tomat hijau, cabai rawit. Karena iki bumbu oranye ya, jadi dimasukno sing hijau-hijau. Cek ketok warnanya beda. Ya, masuk. Cabai rawit hijau masuk. Bebas penyedap rasa sakarepmu yo, mereknya akeh nang pasar. Sing penting gak ono penyedap rasa. Set. Bumbu udah mulai mendidih ya, wis umum ya iki. Yuk ikan masuk yuk. Delok entar rek, masakane chef Black iki. Mbok. Ngiler temenan rek. Awakmu ya apa? Gak pingin ta rek? Sakjane menu sing dimasak chef Black iki nang warung-warung apa nang resto yo akeh rek. Cuma sing menarik iku kan masake nang tengah segoro. Vibe-nya iku lho rek. Wis tala. Ojo nang omah ae rek. Mancing orene rek. Udah mulai matang iki wis 15 menit iki. Tes dulu. Rasane enak es. Wih. Mantep Mas. Boys cing. Sip. Ojo lali ya iki ya. Sing garae enak pendampingi iki. Bawang goreng murni iki aku goreng dhewe iki lho. Lon, set. Nah, ini ya. Finishing terakhir. Bawang kodok. Nek di bahasa resto spring onion. Rek, mana sih rek? Iki lo mateng wisan. Ayo, Pade. Ayo masih. Arek, mana. Ayo, mangan. Delok entar rek, panggone ancen koyo ngene iki. Saonoe, tapi menu masakane jelas borong piring rek. Haha. Kadang-kadang sing garakno seneng mancing ku gak mek pas ke gondol tor rek. Suasana kumpul, masak-masak mangan bareng ini iki sing berkesan dan angel diralekno. Nikmat santapan hari ini gak ono tandingane rek. Sego anget ambek menu Bali rica-rica bara mundi. Sumpah, enak guys. Tak mangan sih yo rek. Masuk. Nikmati hari ini sebaik mungkin rek, yo.
Jangan mengingat masa lalu, jangan memikirkan masa depan. Nikmati hari ini sebaik mungkin. Iki loh, nikmati hari ini sebaik mungkin. Lanang nggak mancing, percuma. Kak boys, kak keren blas. Mancing boys, keren bos. Memang kalau ikan baru dimasak apa aja enak, apalagi ini dimasak sama Chef Black. Mancing boys, keren bos. Sekarang kita pindah spot yang ketiga karena spot yang kedua angin, cuacanya nggak menentu dan sudah makan ikan baramundi stek pertama dihancurkan. Kita menuju spot ketiga. Mancing boys, keren bos. Mari weteng wareg niki dilalah cuaca berubah. Saiki angin tambah bawanter. Akhirnya arek-arek sepakat pindah spot nang sisih kulon. Dibutuhno kurang lebih 15 menit perjalanan. Gak kroso, wis tutuk lokasi mas bro. Spot ketiga iki lokasinya tetep nang Rumpon Torus. Tak turun uncal, kudu nepakno parkir perahu sing enak dhisik rek. Gak ate kesuwen, aku ambek arek-arek langsung nyiapno piranti. Iwak baramundiku duwe kebiasaan unik mas bro. Jenis iwak iki senengane singidan nang bisore cagak-cagak pring utawa kayu-kayu roboh nang ndukure rumpon. Iwak iki isok terus nang ndukure rumpon iku tergantung ana gae panganan nang sekitar rumpon. Enake mancing dasaran niku isok lungguh nyantai karo ngenteni gondolan mas bro. Nang spot ketiga iki ternyata angin tambah bawanter. Tapi arek-arek sepakat gak geser. Dicoba sik ya rek. Sopo roh ana sing gondol. Nek nonton aruse saiki ana potensi iwak kegondol. Soale iwak baramundiku senengane nek ana arus. Cuma iki angin sing kurang bersahabat rek. Sabar sik ya rek. Temenan kan, saiki umpanku gondol rek. Strike. Ternyata dudu iwak target mas bro. Iwak tompel guys. Mari ngono, saiki umpannya cak dolah digondol rek. Strike mas bro. Baramundi guys. Mantap. Lego puas pol. Mancing boys, mantap. Ya ini strike yang kedua, cuman ukurannya kurang memuaskan. Ikan yang ketiga, Nah, ini baramundi. Mancing boys, keren bos. Wow, kerapu. Waduh, kerapu. Kerapu belang guys. Dapat kerapu guys. Oke. Syukur ya guys. Tidak bocor guys ya. Yang bocor angkat tangan guys. Mancing boys, keren bos. Masio angin banter, ternyata gondolan tambah rame rek. Cak dolas rek mana rek. Iwak tompel tapi mas bro. Haha, gak apa-apa wis. Mancing boys, keren bos.
Ternyata angin tambah banter, gak mandek-mandek Mas Bro. Akhirnya arek-arek sepakat kudu ndang minggir. Soalnya faktor cuaca. Yo apa masih rame gondolan keselamatan kudu nomor 1 rek. Meneh baleni maneh. Jadikan hobimu menjadi ladang rezekimu. Mancing boys, keren bos. Saksikan petualangan kami di episode selanjutnya. Mancing boys, keren bos.